Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devindo. Di sini saya bersama teman-teman, yaitunya ada Fauziah Arda Fuji Zahara dengan dosen pengampu mata kuliah bioteknologi Ibu Resti Fevria. Kami akan mempresentasikan artikel kami mengenai yogurt mangga. Nah, untuk latar belakangnya yaitu pada era modern ini, banyak orang yang cenderung menginginkan hidup serba instan. Padahal sesuatu yang instan itu tidak baik dan akan berdampak negatif. Begitu pula dengan makanan instan yang dimakan akan berdampak negatif pada kesehatan, sehingga akan memunculkan penyakit-penyakit baru yang tidak ada pada kehidupan sebelumnya. Nah, untuk masyarakat juga mempunyai pola konsumsi makanan yang tidak memperhatikan aspek kesehatan karena mereka hanya menginginkan kemudahan atau kepraktisan, padahal di dalam makanan yang instan tersebut terdapat bahan-bahan kimia yang cenderung dapat merugikan bagi kesehatan dan suatu saat nanti akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang diderita seperti masyarakat modern ini. Pola hidup instan tersebut banyak diterapkan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat kesibukan tinggi karena mereka tidak memikirkan akan dampak negatif dari makanan tersebut dan hanya menginginkan yang praktis dan mudah untuk dikonsumsi. Yogurt merupakan produk susu fermentasi yang dibuat dari susu penuh dan susu skim atau dengan penambahan konsentrat susu skim yang telah dipasteurisasi atau disterilisasi dan kemudian ditambahkan kultur mikroba strepnya, Thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang bersimbiosis menghasilkan asam laktat dan karakteristik flavor yogurt. Itu pendapat Oberman pada tahun 1985. Nah, untuk buah mangga adalah buah khas daerah tropis. Mangga atau Mangifera indica ini mengandung vitamin A, B, C, karoten, niacin, riboflavin, dan lain-lain. Mangga juga mengandung senyawa bioflavonoid yang tinggi dan dapat berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mencegah kanker. Nah, mangga ini juga mengandung asam galat yang baik bagi saluran pencernaan. Selain itu, buah mangga juga bisa dijadikan sebagai obat asma, sebagai obat bronkitis, sesak nafas, dan influenza. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, untuk metode, artikel review ini disusun dengan langkah-langkah dan metode yang sistematis dengan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Pada artikel review ini, peneliti akan menggunakan metode yang mana peneliti terlebih dahulu mengumpulkan bahan kajian dan materi dari berbagai sumber, misalnya buku, jurnal, artikel, atau berbagai sumber yang menunjang penelitian pengolahan yogurt susu UHT berkualitas. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode systematic literature review. Nah, setelah bahan kajian terkumpul, maka peneliti akan mempelajari dan meneliti, dan langkah selanjutnya setelah dipelajari dan diteliti, penulis berusaha menyimpulkan pengetahuan yang penulis analisis dari bahan kajian tersebut. Nah, untuk hasil dan pembahasan pada praktik yang telah dilakukan tentang pembuatan yogurt mangga yang dilakukan pada Selasa 16 November 2021 dan dipanen setelah 14 jam, tepatnya pada tanggal 17 November 2021. Pembuatan yogurt kami lakukan di rumah saja karena masih kuliah di masa pandemik. Nah, dan kami masih belajar dari rumah saja. Untuk pembuatan yogurt diawali dengan memanaskan susu murni kurang lebih selama 15 menit dengan menjaga agar suhu tetap di antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Pemanasan ini akan membunuh mikroorganisme tercemar dan menurunkan potensial redoks campuran tersebut dan menghasilkan faktor-faktor dan kondisi yang menguntungkan untuk perkembangan bakteri yang dimasukkan sebelum inokulum. Nah, pada pembuatan yogurt ini kami menggunakan plain yogurt, yaitu yogurt original. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.